PKS menolak IKN. Alasannya jelas, kita lagi tidak perlu ibu kota baru saat ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai tema ILT pada malam ini terkait dengan DKI pasca IKN. Kepada Pak Mardhani Alisera dipersilakan untuk memberikan pengantar dan paparannya. Terima kasih Bang Aldi, izin Kang Yayat, Kang Sofwan, saya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS menolak IKN. Alasannya jelas, kita lagi tidak perlu ibu kota baru saat ini. Pindah ibu kota boleh, tapi tidak sekarang. Dana lagi tidak dimiliki, tidak punya kemewahan bab dana. Kita lebih perlu quote and unquote menyebar Center of Excellence, bikin 10 universitas terbaik di 10 kota di tengah atau di timur Indonesia. Izinkan saya memandang Jakarta dari beberapa perspektif ya. Pertama dari perspektif politik. Saya ingin garis bawahi, mangga Kang Yayat, Pak Rizwan, Pak Syafwan, kritik saya, otonomi daerahnya Jakarta jangan mundur. Kajiannya justru jangan turun kelas. Sedih kalau Jakarta diacak-acak ya. Seperti sebagian sekolah kan agak diacak-acak tuh karena sistem zonasi ya. Tadinya sekolah bagus dengan sistem zonasi jadi berantakan. Saya setuju, zonasi penting, keadilan penting, tapi jangan merusak status sekolah yang bagus. Nah, seperti Jakarta jangan dirusak. Secara politis dia jadi daerah khusus atau provinsi khusus yang punya sesuatu yang nanti lihat bagaimana Cina membangun. Kang Yayat lebih paham, mungkin Pak Sofwan juga kan. Guangzhou dahulu, Shenzhen dahulu, satu persatu jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka semuanya. Maka Jakarta sudah maju. Jangan rusak Jakarta dengan eksperimen yang tidak betul secara politik. Saya ingin Jakarta betul-betul punya kemandirian. Apalagi dengan PAD yang besar. Karena ke depan, walaupun ibu kota negara pindah, saya tidak yakin multinational company itu pindah. Ya, mungkin headquartersnya tetap di Jakarta. Karena Jakarta sudah memberikan semua yang dibutuhkan, jadi bahasanya nanti akan terjadi dengan sendirinya. Canberra itu ibu kota negara, Sydney dan Melbourne itu provinsi atau negara bagian yang mendukung pertumbuhan. Jadi Jakarta mungkin nanti bisa diikuti dengan Surabaya, Bandung, Medan tuh betul-betul ditata dengan baik. Secara politiknya, secara politisnya harus ada payung yang kuat bahwa Gubernur Jakarta bisa, makan saya lebih setuju gitu, Kang Yayat. Diangkat saja para bupati, wali kota dan bupatinya oleh gubernur. Pemilihannya di tingkat gubernur. Karena di tingkat kabupaten itu seringkali yang kuat justru quote and unquote adalah dinasti politik. Tapi kalau di tingkat provinsi itu ada 2-3 dinasti politik, mereka akan bertarung dengan baik ya. Akan ada pertarungan yang lebih seimbang. Siapa yang tidak belajar sejarah, maka dia tidak akan punya masa depan. Sejarah Jakarta ini luar biasa, uniqueness, local wisdomnya luar biasa, Glodok itu luar biasa, ya. Tanjung Priok juga punya sejarah yang kuat, kota tua kita juga punya, Cempaka Putih kah, kemudian Pasar Minggu, Condet, wah Condet itu kalau dikelola dengan Sungai Ciliwungnya itu luar biasa, tapi sekarang bablas anginnya. Betul-betul mestinya ada visi yang jelas, bagaimana setiap RW kalau bisa, di Jakarta, kalau agak jauh 267 kelurahan, itu benar-benar punya uniqueness, kompatibilitas, dan nilai jual sosial budaya yang kuat. Begitu Bang Aldi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas visinya terkait dengan Jakarta nih pasca IKN.
Dan sekarang kita ingin mendengar dulu dari Pak Yayat bagaimana nih Pak Jakarta DKI pasca IKN, baik DKI-nya ataupun mungkin IKN-nya juga. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Mardani, sekarang kan pertanyaan paling mendasar, mau dibawa kemana Jakarta? Tadi betul Keren, oleh Pak Rob. Mardani. Kelihatan ya? Jelas, jelas. Nah, jadi kan pertanyaan paling menarik adalah, Jakarta betul sekarang kota dengan status provinsi. Nah, pertanyaan paling menarik adalah, kalau sudah tidak menjadi ibu kota lagi, maka Jakarta memerlukan kekhususan otonomi. Kenapa? Ini kalau nggak benar-benar dikelola secara khusus lagi, nanti saya sebut namanya desentralisasi asimetris dalam konteks seperti ini. Dia nanti mirip dengan Jogja, mirip dengan Aceh, mirip dengan Papua. Tapi dalam konteks seperti ini, saya mengatakan bahwa Jakarta itu memerlukan kekhususan otonomi. Untuk apa? Kalau nggak serius nangani Jakarta, ini hancur lingkungan kita. Kita tahu sekarang Jakarta tuh masuk 10 besar kota dengan polusi. Rankingnya 1 sampai 10. Enggak, kalau nggak nomor 1, ya nomor 2, nomor 3. Ini menunjukkan kita sudah bermasalah dengan lingkungannya. Ancaman dari Jakarta bakal tenggelam. Itu memerlukan, kalau tidak profesional, tidak betul-betul maksimal, sulit kita untuk menyelamatkan Jakarta. Jadi pindah ibu kota pun sebetulnya konteksnya bukan lari dari masalah, tapi bagaimana menyelamatkan Jakarta. Jakarta ke depan itu mau tidak mau harus terintegrasi dengan Jabodetabek. Kenapa? Sebagian besar warga Bekasi, 40% itu bekerja di Jakarta. Depok juga demikian. Jadi bisa dikatakan indeks pembangunan manusia Jawa Barat, nomor 1 itu adalah Bandung, nomor 2 Bekasi, nomor 3 Depok, nomor 4 Cimahi, nomor 5 Kota Bogor. Kenapa Depok dengan Bekasi bisa tinggi? Karena income-nya sebagian besar didapat dari warganya yang bekerja di Jakarta. Jadi sebetulnya model Kota Bekasi itu dari konteks pengeluarannya itu rata-rata lebih tinggi dibandingkan orang Jakarta dalam konteks belanja harian konsumsinya ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kemampuan ini kalau misalnya sudah ada? Jangan biarkan, saya sependapat, terdegradasi dengan persoalan politisasi. Nah, contohnya ini saja ya. Jakarta itu walaupun ditinggal menjadi IKN, dari IKN, dia akan tetap menjadi ibu kota keuangan. Ibu kotanya sistem layanan Indonesia. Contohnya ini kajian kami ya, karena saya mengatakan gini, pembangunan kawasan-kawasan industri yang di luar Pulau Jawa itu dari pengamatan kita, itu rata-rata membuat produknya setengah jadi. Kemudian barang jadinya itu dibawa semuanya ke Pulau Jawa. Diolahnya sepanjang Jakarta sampai Cikampek dengan kawasan industri. Bagaimana posisi Tanjung Priuk yang sudah demikian besar, hub besar lah kan. Bagaimana dengan industri yang ada, ini otomatis memberikan pengaruh bagaimana peran Jakarta itu tetap akan besar, apalagi Bandara Soekarno-Hatta masih berfungsi, bahkan dipertingkatkan, Bandara Patimban di koridor Jakarta Cikampek sampai Cipali sudah terbangun. Demikian ini menunjukkan bahwa peran Jakarta itu tidak akan pernah berkurang. Nah, yang menarik lagi, ini contoh ya bagaimana kekuatan PDRB Jakarta itu sudah masuk kategori dari kota global gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi sebetulnya dalam konteks modal, kapital, ya sumber daya Jakarta itu sudah luar biasa, dan menurut penglihatan kita ini menjadi modal besar. Terima kasih atas paparannya. Nanti kita lanjut diskusinya. Sekarang kita untuk pembicara berikutnya Pak Syofar Rozi, dipersilakan memberikan pandangannya terkait DKI pasca IKN, Pak. Kami di klaster ekonomi politik perkotaan di LIPI waktu itu masih menjadi LIPI belum BRIN ya, itu pernah punya beberapa skenario untuk membangun kota-kota di Indonesia ya. Selain pemindahan ibu kota, itu adalah pembangunan kawasan megapolitan baru
Nah, itu yang tadi yang Kang Aldi bicarakan ya. Jadi memang trennya adalah membangun kota-kota megapolitan baru dengan konsep mempelajari kegagalan kota lama dan kemudian melihat potensi masing-masing kawasan itu. Misalnya ada provinsi kelautan ya di Indonesia bagian timur. Saya bayangkan itu harusnya khas ya bagaimana kota-kota di Indonesia bagian timur itu yang termasuk juga di bagian barat di Kepulauan Riau. Kita bayangkan di Riau itu hanya ada 4% daratan, 96% itu laut. Jadi bagaimana membangun kawasan seperti Kepulauan Riau, seperti Halmahera di wilayah Halmahera yang lautnya lebih luas daripada darat dengan konsep membangun kota laut ya. Saya bayangkan ya kita harus punya visi dan inovasi membangun kota-kota terapung di masa depan. Terima kasih Pak Sofan, karena sebenarnya kita bermimpi ya bahwa daerah-daerah lain, kota-kota lain di Indonesia ini bisa maju juga seperti Jakarta gitu ya. Seperti halnya kalau di luar negeri banyak sekali kota-kota selain ibu kota negaranya itu menjadi pusat-pusat perekonomian ya. Ya kalau di Amerika ya ada New York, LA dan lain-lain gitu ya. Semua hampir banyak sekali kota-kota yang menjadi pusat perekonomian ya, dan malah Washingtonnya sendiri memang fokus di pusat pemerintahan. Begitu juga Izin Bang Aldi, saya jadi ingat untuk menjawab pertanyaan Bang Aldi itu ya. Kan kemarin tuh ada pertemuan yang dibuat oleh Kang Kodari ya tentang perlu atau tidak DPD dibubarkan ya. Saya sedih ya lembaga yang mewakili wilayah itu hanya punya hak bersuara tapi tidak punya hak membuat undang-undang. Nah, saya pikirkan DPD kita, para senator kita itu bisa membuat undang-undang yang bisa memajukan wilayah atau daerah-daerah. Baik, terima kasih Pak Sofan, nih semangat sekali gitu ya. Di tengah hiruk pikuk politik sebenarnya kita merindukan juga gagasan-gagasan yang real yang bisa memajukan kehidupan bangsa ini ya. Wajib keren di ILT.